Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati. Saya salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar Bahasa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, teori-teori pemerolehan bahasa, faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa, contoh kasus kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa, serta cara mengatasi kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi. Pendapat Kiparsky dalam Tarigan 1918 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah suatu proses perjalanan panjang yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa. Adapun kompetensi dalam pembelajaran bahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Yang ketiga yaitu teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara perangsangan stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu teori nafsitisme. Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Menurutnya, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada asumsi bahwa berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Yang ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu di antara kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Yang keempat yaitu teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah ditemukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Akan tetapi, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan. Lingkungan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa. Faktor yang pertama yaitu faktor alamiah. Setiap anak lahir dengan seperangkat prosedur atau aturan bahasa yang dinamakan oleh Chomsky Language Acquisition Device (LAD). Potensi dasar itu akan berkembang secara maksimal setelah mendapat stimulus dari lingkungan. Proses pemerolehan meliputi piranti ini sifatnya alamiah. Yang kedua itu faktor biologis. Chomsky 1995 dalam Sandford 1994 menyebut potensi yang terkandung dalam perangkat biologis anak dengan istilah piranti pemerolehan bahasa. Dengan piranti itu, anak akan menercap sistem suatu bahasa. Yang ketiga itu faktor latar belakang sosial. Mencakup struktur keluarga, afiliasi kelompok, dan lingkungan budaya sosial, memungkinkan terjadi perbedaan serius dalam pemerolehan bahasa anak. Faktor yang keempat, faktor inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Faktor yang kelima itu faktor motivasi. Benson 1988 menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seorang anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada dua, yaitu berasal dari dalam dan dari luar diri anak. Bagian yang kelima yaitu contoh kasus kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa.
Nah, di kelas rendah sering ditemui beberapa kesulitan belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Terkadang permasalahan yang sering ditemui adalah kesulitan anak untuk mengenali huruf karena biasanya mereka lebih suka menghafal. Nah, cara mengatasi kesulitan anak dalam pembelajaran bahasa ini ada 4 cara yang sering dilakukan oleh guru, yaitu yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, mengidentifikasi masalah penyebab kesulitan belajar anak. Yang kedua, memadukan berbagai model dan metode pembelajaran. Yang ketiga, memperlihatkan komposisi huruf dalam kosakata. Dan yang keempat, memperhatikan bentuk konkret sebagai interpretasi huruf. Lingkungan anak harus diperhatikan terlebih lagi seperti teman-teman yang berbahasa kurang baik. Itu akan berdampak pada anak yang bergabung di dalamnya. Tidak lupa juga dalam keluarga pun tetap mengucap bahasa yang jelas supaya anak dapat meniru dengan baik sesuai kata yang diucapkan dan sesuai dengan maknanya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Uh, Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.